Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Siska membuka tirai jendela kamarnya perlahan. Cahaya matahari pagi menembus masuk, menerangi ruangan yang tertata rapi dengan nuansa hangat. Kamar itu luas, berwarna lembut dengan sentuhan furnitur modern. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Hari baru dimulai, dan seperti biasanya, ia harus memastikan semua hal berjalan sempurna. Ia menoleh keranjang. Suaminya, Bimo, masih terbaring dengan wajah lelap. Rambutnya sedikit berantakan, nafasnya teratur, tubuhnya menyelimuti selimut tipis. Siska mendekat, menatap wajah pria itu dengan tatapan lembut. Ada perasaan hangat yang selalu hadir setiap kali ia melihat Bimo tidur. Ia ingat betul, 5 tahun lalu ia menerima lamaran pria ini dengan penuh keyakinan bahwa kebahagiaan akan terus menyertai mereka. "Mas," bisiknya pelan sambil menyentuh lengan Bimo, "sudah jam 6. Jangan kesiangan." Bimo bergumam pelan, lalu memalingkan wajahnya ke arah lain. Siska tersenyum. Ia tahu betul kalau suaminya selalu sulit bangun pagi. Dengan sabar, ia berjalan ke meja rias, mengambil sisir, dan mulai merapikan rambutnya yang panjang tergerai. Ia memilih kerudung berwarna pastel yang sederhana namun elegan. Pagi itu, ia merasa ingin tampil manis, seperti biasa ketika menyiapkan sarapan untuk suaminya. Turun ke dapur, aroma wangi kopi dan roti panggang sudah mulai mengisi ruangan. Siska menyiapkan piring dengan hati-hati, menata telur mata sapi, sosis, dan salad segar. Tangannya terampil. Setiap detail diperhatikan agar terlihat sempurna. Ia percaya, memberikan perhatian sekecil apapun pada suami adalah bentuk cinta yang nyata. Tidak lama, langkah kaki Bimo terdengar menuruni tangga. Siska menoleh dan melihat pria itu sudah rapi dengan kemeja putih dan celana kain hitam. Rambutnya klimis. Wajahnya tampak segar meski sedikit terlihat kantuk. "Pagi, Mas," sapa Siska sambil tersenyum. "Pagi," jawab Bimo singkat sambil duduk di kursi makan. Siska meletakkan secangkir kopi di hadapan suaminya. "Aku bikin menu kesukaanmu. Semoga bisa bikin mood kerja lebih semangat." Bimo hanya mengangguk sambil meneguk kopi panasnya. Ia sibuk membuka ponselnya, membaca pesan-pesan yang masuk. Siska memperhatikan dengan sabar, lalu ikut duduk di seberangnya. "Malam ini Mas pulang jam berapa?" tanya Siska sambil menyendok salad kecil ke piringnya. "Belum tahu, mungkin agak malam. Ada rapat sama klien," jawab Bimo tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Siska mengangguk pelan. "Kalau gitu aku siapkan makan malam agak telat, ya, supaya Mas bisa makan hangat waktu sampai rumah." Bimo tidak menanggapi, hanya menghela napas singkat lalu melanjutkan sarapannya. Siska menatap suaminya dengan sabar. Ia tahu Bimo memang sibuk, tanggung jawabnya di perusahaan cukup besar. Ia tidak ingin menambah beban dengan banyak bertanya. Baginya, selama ia bisa memberikan kenyamanan di rumah, itu sudah cukup. Setelah selesai sarapan, Bimo berdiri, meraih tas kerjanya. "Aku berangkat dulu." Siska ikut berdiri, menghampirinya. "Hati-hati di jalan, Mas. Semoga semua urusannya lancar." Bimo mengangguk singkat, lalu melangkah keluar. Siska mengikuti sampai pintu, menatap mobil suaminya yang perlahan menjauh dari halaman rumah mereka. Senyum kecil masih bertahan di wajahnya meski ada perasaan sepi yang menyelinap setiap kali Bimo pergi. Ia kembali ke ruang makan, membereskan piring, lalu menata rumah. Semua ruangan diperiksa, mulai dari ruang tamu yang luas dengan sofa abu-abu lembut, hingga taman kecil di belakang rumah yang dipenuhi bunga-bunga segar. Siska memang terbiasa mengatur segalanya sendiri. Meski ada asisten rumah tangga, ia lebih senang menata dengan tangannya sendiri. Siang hari, ia duduk di ruang kerja pribadinya. Meja kayu besar dengan tumpukan buku-buku tebal dan laptop yang terbuka. Siska bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia memiliki bisnis kecil di bidang fashion yang perlahan berkembang. Namun, ia jarang menceritakan hal itu pada banyak orang, termasuk Bimo. Baginya, cukup fokus mendukung suaminya dan menjaga rumah tangga agar tetap harmonis. Telepon berdering. Siska mengangkatnya. Dari seberang terdengar suara ibunya,
penuh kasih dan hangat. Siska, bagaimana kabarmu, nak? Alhamdulillah baik, Bu. Bimo juga sehat. Ibu sendiri bagaimana? Baik juga. Ibu hanya ingin memastikan kalian tidak kekurangan apapun. Kamu kan jarang pulang ke rumah orang tua. Siska tersenyum tipis. Kami baik-baik saja, Bu. Insya Allah semua tercukupi. Mas Bimo juga sedang sibuk kerja. Jadi aku mengerti kalau jarang bisa pulang. Perbincangan dengan ibunya berlangsung cukup lama. Penuh dengan tanya kabar dan nasihat-nasihat hangat. Setelah menutup telepon, Siska termenung sejenak. Ia merasa tenang karena masih ada keluarga yang selalu mendukungnya. Menjelang sore, Siska memutuskan pergi ke pasar modern dekat rumah. Ia ingin membeli bahan untuk makan malam. Dengan kerudung sederhana dan pakaian kasual, ia menyusuri lorong-lorong pasar. Beberapa pedagang sudah mengenalnya, menyapanya dengan ramah. Bu Siska, beli ikan segar lagi? Hari ini baru datang dari laut. Sapa seorang pedagang ikan. Ya, Pak. Saya ambil 2 ekor, ya. Buat bakar malam ini. Ia membeli sayuran segar, buah, dan beberapa bumbu. Setelah selesai, ia pulang membawa belanjaan dengan senyum tipis. Baginya, memasak untuk suami adalah kebahagiaan sederhana. Di rumah, Siska mulai menyiapkan makan malam. Ayam goreng, ikan bakar, sayur bening, dan sambal kesukaan Bimo. Dapur dipenuhi aroma harum yang menggugah selera. Ia sesekali mengecek jam dinding, menanti kepulangan suaminya. Waktu berlalu. Jarum jam menunjukkan pukul 8 malam. Bimo belum pulang. Siska menelpon, namun hanya masuk ke kotak suara. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Bimo masih sibuk rapat. Pukul 9 lewat, suara mobil terdengar di halaman. Siska segera keluar dari dapur, menata wajahnya agar tetap ceria. Bimo masuk dengan langkah lelah, wajahnya sedikit tegang. Mas, sudah pulang. Aku sudah siapkan makan malam. Mau langsung makan? Tidak usah. Aku sudah makan sama teman kantor. Jawab Bimo singkat sambil melepas dasi. Siska terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Baiklah. Aku simpan makanannya. Kalau nanti lapar bisa dipanaskan lagi. Bimo hanya mengangguk, lalu naik ke kamar. Siska menatap punggung suaminya yang menjauh dengan perasaan campur aduk. Ia tahu Bimo mungkin benar-benar sibuk, tapi ada rasa hampa yang sulit diabaikan. Malam itu, Siska duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala menampilkan acara hiburan, tapi pikirannya melayang. Ia memeluk lututnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Bahwa Bimo masih pria yang sama seperti dulu, pria yang ia cintai dan ia percayai. Waktu terus berjalan, jarum jam mendekati tengah malam. Akhirnya, ia memutuskan naik ke kamar. Di ranjang, Bimo sudah tertidur. Siska berbaring pelan di sampingnya, menatap langit-langit kamar yang hening. Ia menarik napas panjang, menutup mata dengan doa agar esok lebih baik. Pagi itu, suara burung berkicau terdengar dari taman belakang. Siska sudah bangun lebih awal, seperti kebiasaannya. Ia menyalakan lampu dapur, mencuci beras, lalu menyiapkan lauk sederhana. Nasi goreng dengan telur dan ayam suwir menjadi menu sarapan hari ini. Sambil mengaduk wajan, ia menatap jam dinding yang baru menunjukkan pukul 5:30. Udara masih segar, embun pagi masih menggantung di dedaunan. Siska menyalakan radio kecil di dapur, lantunan lagu lembut mengisi ruangan. Tangannya cekatan, wajahnya tenang, seolah setiap gerakan sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Setelah semua siap, ia naik ke kamar. Bimo masih terbaring dengan posisi miring, wajahnya setengah tertutup bantal. Mas, bangun ya. Aku sudah siapkan sarapan. Kalau tidak segera mandi, nanti telat ke kantor. Ucap Siska lembut sambil menyentuh pundaknya. Bimo bergumam pelan. Iya, sebentar lagi. Siska tersenyum, lalu berjalan ke lemari, menyiapkan kemeja biru muda dan celana kerja untuk suaminya. Semua sudah disetrika rapi. Ia letakkan di kursi dekat ranjang, lalu masuk ke kamar mandi untuk menaruh handuk bersih. Setelah semuanya siap, ia kembali duduk di sisi ranjang, menunggu Bimo bangun. Mas, ayo. Jangan lama-lama. Aku buat nasi goreng kesukaanmu.
Bimo akhirnya bangun, meski wajahnya terlihat malas. Kamu ini, pagi-pagi sudah bawel. Siska hanya tertawa kecil. Kalau aku tidak bangunin, nanti Mas kesiangan lagi. Kan aku tahu Mas sering rapat pagi. Bimo menghela napas, lalu masuk ke kamar mandi. Siska menatapnya sebentar, lalu turun ke dapur untuk menyiapkan meja makan. Ketika Bimo turun, aroma nasi goreng memenuhi ruangan. Siska sudah menata meja dengan piring, sendok, dan segelas jus jeruk segar. Silakan, Mas. Aku buat agak pedas biar lebih selera. Bimo duduk, mengambil sendok, lalu mencicipinya. Lumayan. Kamu ini memang jago masak. Pujian singkat itu sudah cukup membuat Siska tersenyum puas. Ia sendiri hanya makan sedikit, lebih banyak memperhatikan suaminya. Mas, akhir pekan ini bagaimana kalau kita jalan-jalan ke rumah ibu? Sudah lama kita tidak ke sana. Ibu sering tanya tentang kita, kata Siska sambil menyeruput jusnya. Bimo meletakkan sendok sebentar. Lihat nanti. Aku tidak janji, soalnya ada proyek baru. Bisa jadi harus lembur. Siska mengangguk. Kalau memang sibuk, tidak apa-apa. Aku bisa ke sana sendiri juga. Ibu pasti mengerti. Bimo tidak menanggapi lebih lanjut, ia kembali fokus pada sarapannya. Setelah selesai makan, ia segera berangkat kerja. Seperti biasa, Siska mengantar sampai depan pintu. Hati-hati, Mas. Semoga harimu menyenangkan. Bimo hanya melambaikan tangan sambil masuk ke mobil. Setelah mobil suaminya menghilang, Siska masuk lagi ke dalam rumah. Ia duduk sebentar di ruang tamu yang luas, menatap sekeliling. Dinding dihiasi lukisan abstrak, sofa abu-abu tampak elegan, dan vas bunga segar di meja memberikan nuansa hidup. Rumah itu seakan menjadi istana kecilnya, tempat ia mencurahkan seluruh tenaga untuk membuatnya nyaman bagi suami. Siang harinya, Siska pergi ke butik kecil miliknya di pusat kota. Ia jarang menceritakan kesibukan ini pada Bimo, karena tidak ingin terlihat menyaingi karir suaminya. Butik itu sederhana, namun cukup ramai pelanggan. Ia menyapa karyawannya dengan ramah. Pagi, Mbak Siska. Sapa seorang karyawan bernama Rani. Pagi, Rani. Bagaimana penjualan kemarin? Alhamdulillah, cukup bagus. Banyak pelanggan pesan gamis model baru. Sepertinya tren ini sedang naik. Siska tersenyum. Syukurlah. Terus jaga kualitas, ya. Jangan sampai ada pelanggan kecewa. Ia lalu masuk ke ruang belakang, memeriksa stok kain dan memikirkan desain baru. Tangannya menyentuh lembut tekstur kain. Matanya penuh semangat. Meski terlihat sederhana, butik itu adalah salah satu sumber kekuatan batinnya. Ia bisa tetap berkarya, mandiri, dan menyalurkan bakatnya. Saat sedang memeriksa catatan keuangan, ponselnya berdering. Ia melihat nama yang muncul di layar. Sahabat lamanya, Lila. Halo, Liz. Lagi di mana? Tanya Siska ceria. Aku lagi di jalan, mau mampir ke butikmu. Boleh? Tentu saja. Aku tunggu. Tak lama kemudian, Lila datang. Mereka duduk di sudut butik, berbincang santai. Kamu kelihatan makin cantik saja. SIS, sepertinya hidupmu bahagia sekali. Ucap Lila sambil tersenyum. Siska tertawa kecil. Alhamdulillah, semuanya baik. Aku bersyukur punya suami yang bertanggung jawab. Lila menatapnya serius. Tapi kamu juga jangan terlalu sibuk ngurus suami sampai lupa sama dirimu sendiri. Aku lihat kamu terlalu fokus sama Bimo. Siska menghela napas lembut. Itu memang tugasku. Liz, aku ingin Mas Bimo selalu merasa nyaman. Kalau dia tenang, aku juga bahagia. Lila tidak membantah lagi, hanya mengangguk dengan ekspresi sedikit khawatir. Mereka lalu berbincang hal-hal ringan, tertawa, dan mengenang masa lalu. Menjelang sore, Siska pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung menyalakan kompor, menyiapkan makan malam. Kali ini ia membuat sup ayam, tumis sayur, dan tempe goreng. Ia menata meja makan dengan rapi, menyalakan lampu gantung kristal yang indah. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi Bimo belum juga pulang. Siska duduk menunggu sambil membaca buku. Sesekali ia menoleh ke jam, mencoba menahan rasa khawatir.
Ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mbak, Mas Bimo sedang rapat. Jangan khawatir, ya. Siska menatap layar ponsel lama. Ia membalas singkat, siapa ini? Tidak ada jawaban. Ia merasa sedikit aneh, tapi mencoba berpikir positif. Mungkin salah satu rekan kerja Bimo yang sekadar memberi kabar. Akhirnya pukul 10 malam, suara mobil terdengar. Bimo masuk dengan wajah lelah. Mas, aku sudah siapkan makan malam. Mau aku panaskan lagi? Tanya Siska dengan nada lembut. Tidak usah. Aku sudah makan. Siska terdiam sesaat, lalu mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, aku simpan di kulkas. Bimo langsung naik ke kamar tanpa banyak bicara. Siska berdiri di dapur, menatap meja makan yang penuh hidangan tak tersentuh. Hatinya sedikit perih, tapi ia menarik napas panjang dan tersenyum kecil. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya soal kesibukan kerja. Malam itu, setelah merapikan dapur, ia naik ke kamar. Bimo sudah tertidur. Siska duduk di sisi ranjang, memandangi wajah suaminya. Semoga semua lelahmu berbuah hasil. Mas, aku akan selalu di sini, menunggumu, bisiknya pelan. Ia berbaring, menarik selimut, dan menutup mata. Namun pikirannya masih berputar tentang pesan misterius yang masuk ke ponselnya tadi. Nama Fanny sekilas melintas di benaknya, meski ia belum tahu jelas siapa perempuan itu. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik sejak subuh. Udara dingin menyelimuti rumah besar itu. Siska sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan bubur ayam hangat dengan potongan daun bawang dan bawang goreng. Tangannya terampil, uap panas mengepul dari panci, aroma gurih memenuhi dapur. Ia menoleh ke jam dinding yang menunjukkan pukul 6:45. Biasanya, Bimo sudah mulai bersiap di kamar mandi. Namun kali ini, kamar di lantai atas masih sunyi. Siska mengelap tangannya dengan lap bersih lalu naik ke kamar. Di sana, ia mendapati Bimo masih berbaring. Wajahnya lelah, ponsel tergenggam di tangan. Layarnya masih menyala, menampilkan percakapan yang baru saja tertutup. Siska menatap sebentar, lalu menunduk, menahan rasa ingin tahu. Ia memilih untuk tidak memeriksa, hanya menepuk pelan lengan suaminya. Mas, sudah pagi. Aku bikin bubur ayam, ayo sarapan dulu sebelum ke kantor. Bimo membuka mata perlahan, ekspresinya datar. Aku malah sarapan. Aku mau langsung berangkat. Siska terdiam sejenak. Tapi masih ada waktu. Hujan juga belum reda, jalan pasti macet. Makan dulu biar ada tenaga. Tidak usah. Aku bilang aku malas. Jawab Bimo dengan nada agak keras. Siska menelan kata-katanya, lalu tersenyum kecil. Baiklah. Kalau begitu aku bungkus saja. Bisa dimakan di mobil nanti. Tanpa menunggu jawaban, ia turun ke dapur lagi. Tangannya cekatan menyiapkan wadah, meski hatinya terasa sedikit pedih. Ia teringat dulu, setiap kali ia membuat sarapan, Bimo selalu tersenyum, memuji masakannya, bahkan sering minta tambah. Tapi sekarang, suaminya tampak tak peduli. Saat turun ke ruang tamu, Bimo sudah berdiri dengan jas hitam rapi. Ponselnya kembali menempel di telinga. Iya, nanti aku kabari. Jangan lupa dokumen yang kemarin, ucapnya sambil berjalan menuju pintu. Siska menghampiri dengan wadah bubur di tangan. Ini mas, aku bungkus. Kalau lapar di jalan bisa dimakan. Bimo menoleh sekilas, lalu mengambilnya tanpa senyum. Ya, taruh di mobil saja. Ia segera keluar, membuka payung, lalu masuk ke mobil. Siska berdiri di depan pintu, menatap kepergian suaminya yang terasa dingin. Hujan semakin deras, menambah suasana sendu di hatinya. Hari itu, Siska lebih banyak diam. Setelah membereskan rumah, ia duduk di ruang tamu dengan buku di pangkuannya. Namun pikirannya melayang-layang, memikirkan sikap Bimo akhir-akhir ini. Dulu, setiap kali pergi kerja, Bimo selalu pamit dengan cium tangan, disertai senyum hangat. Kini, semua itu hilang. Hanya sisa dingin dan jarak yang semakin jauh. Siang harinya, Siska pergi ke butik kecilnya. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaan. Beberapa pelanggan datang, memesan gamis baru. Ia melayani dengan ramah,
meski hatinya masih terasa berat. Saat sedang menulis catatan pemesanan, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari Bimo. Aku pulang agak malam. Ada urusan kantor. Siska membaca pesan itu berulang kali. Jawaban singkat, tanpa emotikon, tanpa perhatian. Ia membalas, "Baik mas. Aku tunggu." Namun tidak ada balasan lagi. Sore menjelang, butik mulai sepi. Siska duduk di sudut, menatap hujan yang masih turun di luar. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ia mencoba menyangkal, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya karena Bimo sedang banyak pekerjaan. Tapi hatinya bergetar, seperti ada tanda yang sulit diabaikan. Malam itu, ia menyiapkan makan malam sederhana. Ikan goreng, sambal terasi, dan sayur asem. Jam menunjukkan pukul 8, tapi rumah masih sepi. Pukul 9 lewat, suara mobil akhirnya terdengar di halaman. Siska segera keluar dari dapur, menunggu di ruang tamu. Bimo masuk dengan wajah lelah, dasinya longgar, aroma parfum asing samar tercium. "Mas, aku sudah siapkan makan malam. Mau langsung makan?" "Aku sudah makan. Tidak usah repot," jawab Bimo singkat sambil meletakkan tas di sofa. Siska menatapnya sejenak. "Mas, apa benar tadi lembur di kantor?" Bimo menoleh cepat, matanya tajam. "Kamu curiga?" "Tidak, Mas. Aku hanya khawatir. Jam segini biasanya Mas sudah pulang." Bimo menghela napas keras. "Aku bilang lembur. Ya lembur. Jangan terlalu banyak tanya." Suasana hening. Siska menunduk, tangannya meremas ujung kerudungnya. "Maaf, Mas. Aku tidak bermaksud membuat Mas marah." Bimo langsung naik ke kamar tanpa bicara lagi. Siska berdiri di ruang tamu, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Ia tahu, marah tidak akan menyelesaikan apapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah bersabar. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Bimo lebih sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan ada proyek luar kota. Ponselnya selalu menempel di tangan. Sering ia sembunyikan ketika Siska mendekat. Suatu pagi, saat Siska sedang merapikan jas Bimo, ia menemukan sehelai tisu dengan bekas lipstik samar di saku. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak kencang. Ia menatap benda itu lama, lalu menaruhnya kembali. Ia memilih diam, menekan rasa sakit di dadanya. Malamnya, ketika Bimo pulang, Siska tetap menyiapkan makan malam. Ia menyambut dengan senyum, meski hatinya berantakan. "Mas, aku bikin sup daging. Coba, enak tidak?" Bimo mencicipi sebentar. "Ya, lumayan." Jawaban dingin itu menusuk hati Siska. Ia tersenyum kecil, pura-pura tidak peduli. Dalam hatinya, ia berkata pada diri sendiri untuk tetap kuat. Beberapa hari kemudian, Siska mendapat telepon dari sahabat lamanya, Lila. Mereka bertemu di sebuah kafe sore hari. "Kamu kelihatan pucat. SIS. Ada masalah?" tanya Lila khawatir. Siska menggeleng pelan. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya kurang tidur." Lila menatapnya lekat-lekat. "Aku tidak percaya. Kamu kelihatan berbeda. Apa Bimo? Ada wanita lain?" Pertanyaan itu membuat dada Siska sesak. Ia menunduk, memainkan sendok di cangkir kopinya. "Aku tidak tahu, Liz. Aku tidak mau berburuk sangka. Aku hanya ingin percaya dia sibuk kerja." Lila menggenggam tangannya. "Kalau memang begitu, tetap kuat. Tapi jangan biarkan dirimu terluka sendirian. Kamu punya aku, kamu punya keluarga. Jangan dipendam semua." Siska mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku akan berusaha, Liz. Aku tidak mau rumah tanggaku hancur." Sepulang dari kafe, Siska duduk di teras rumah, menatap langit malam. Bintang-bintang berkilau samar, angin sepau-sepau bertiup pelan. Ia menutup mata, berdoa dalam hati agar Bimo kembali seperti dulu. Ia masih berharap, meski hatinya sudah mulai retak. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat celah tirai kamar. Siska sudah bangun sejak pukul 5. Seperti biasa, ia menyiapkan sarapan untuk Bimo. Kali ini ia membuat roti panggang dengan telur setengah matang,
dilengkapi susu hangat. Harapannya sederhana, agar Bimo punya tenaga dan hatinya sedikit lebih tenang. Namun ketika ia naik ke kamar untuk membangunkan, ia mendapati Bimo sudah berpakaian rapi, lengkap dengan jas kerja. Rambutnya disisir ke belakang, wajahnya terlihat segar, meski matanya menunjukkan kantuk yang dalam. "Mas, aku sudah siapkan sarapan. Yuk, makan dulu," ucap Siska sambil tersenyum. Bimo meraih dasi di meja. "Tidak usah. Aku sudah janji sarapan di luar." Siska menoleh cepat. "Sarapan di luar? Dengan siapa, Mas?" Bimo menatapnya singkat. "Rekan kerja. Ada yang harus dibicarakan. Jangan banyak tanya." Siska menahan napas, dadanya terasa sesak. "Aku hanya ingin tahu. Biar aku bisa menyesuaikan, Mas." "Sudahlah, jangan ribet. Aku pergi dulu." Ia langsung turun, mengambil tas, lalu keluar rumah. Suara pintu mobil terdengar keras, meninggalkan Siska yang berdiri kaku di kamar. Tangannya meremas ujung selimut, matanya berkaca-kaca. Ia berjalan ke dapur, menatap meja yang sudah ia tata rapi. Roti panggang masih mengepulkan aroma harum, susu hangat masih beruap. Tapi kursi di depannya kosong. Ia duduk sebentar, menunduk, lalu berbisik lirih, "Apa aku sudah tidak berarti lagi di matanya?" Hari itu, Siska memutuskan pergi ke butik lebih awal. Ia tidak ingin berlama-lama di rumah yang terasa dingin. Sesampainya di sana, ia disambut Rani dan beberapa karyawan lain. "Pagi, Mbak Siska." "Pagi. Bagaimana kabar kalian?" "Alhamdulillah baik. Pesanan minggu ini lumayan banyak," jawab Rani ceria. Siska mencoba tersenyum. "Bagus. Kita harus jaga kualitas, ya." Ia lalu masuk ke ruang belakang, memeriksa kain dan desain baru. Tangannya sibuk mencatat, meski pikirannya masih melayang pada sikap Bimo pagi tadi. Menjelang siang, butik cukup ramai. Seorang pelanggan baru datang, wanita muda dengan penampilan elegan. Rambut panjangnya tergerai, bibirnya dipoles lipstik merah muda, pakaiannya mewah. Ia masuk sambil menatap sekeliling dengan senyum percaya diri. "Selamat datang, Mbak," sapa Rani ramah. Wanita itu tersenyum tipis. "Saya cari gaun pesta, yang desainnya elegan, tapi tidak terlalu ramai." Rani mengangguk dan segera menunjukkan beberapa koleksi. Siska dari jauh memperhatikan. Ada sesuatu pada wanita itu yang membuatnya terdiam. Gaya bicaranya yang manja, tatapannya yang penuh percaya diri. Tak lama, wanita itu menoleh ke arah Siska. "Anda pemilik butik ini?" Siska tersenyum ramah. "Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu melangkah mendekat. "Desainnya bagus. Saya suka. Tapi sepertinya ada satu model yang lebih cocok untuk saya, bukan?" Nada bicaranya terdengar penuh tantangan, meski Siska mencoba menanggapinya dengan tenang. "Tentu, kami bisa sesuaikan model sesuai permintaan. Kalau Mbak ada contoh atau ide, bisa kami buatkan khusus." Wanita itu tersenyum samar, lalu berkata, "Saya suka orang yang bisa menuruti keinginan." Ucapan itu membuat Siska sedikit terkejut, tapi ia tetap menjaga ekspresi. Setelah memilih satu gaun, wanita itu meninggalkan nomor telepon untuk pemesanan. Saat menulis namanya di buku tamu, Siska melirik sekilas. Tulisan itu jelas, "Fanny." Nama itu membuat dadanya bergetar. Ia teringat pada pesan misterius beberapa waktu lalu, dan entah kenapa, perasaan tidak enak menyelimutinya. Setelah wanita itu pergi, Rani berkomentar, "Orangnya cantik sekali ya, Mbak. Tapi kok kayaknya sombong." Siska hanya tersenyum tipis. Mungkin dia terbiasa dengan gaya hidup seperti itu. Namun dalam hatinya, Siska merasa ada sesuatu yang lebih besar. Fanny bukan sekadar pelanggan biasa. Ia merasakan aura berbeda dari cara tatapannya, dari senyumnya yang penuh rahasia. Malam itu, Bimo pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan hampir 11 malam. Siska masih menunggu di ruang tamu, meski matanya berat. "Mas, kamu capek sekali ya? Aku buatkan teh hangat?" tanya Siska lembut. Bimo mengangguk tanpa bicara banyak. Ia duduk di sofa, membuka dasi, lalu memainkan ponselnya.
Senyum samar muncul di wajahnya ketika membaca sesuatu di layar. Siska memperhatikan dari jauh. Ada kabar baik, Mas? Bimo cepat menutup layar ponsel. Tidak ada. Hanya urusan kerja. Siska menunduk, tangannya menggenggam erat cangkir teh. Hatinya perih, tapi ia berusaha tetap tegar. Beberapa hari berikutnya, pola itu terus berulang. Bimo makin sering pulang larut, makin sering memberi alasan sibuk. Dan setiap kali Siska mencoba mendekat, ia merasa ada tembok tebal di antara mereka. Suatu sore, Siska kembali ke butik. Saat itu, Fanny datang lagi, kali ini mengenakan gaun berwarna merah marun yang menonjolkan keanggunannya. Ia tersenyum ketika melihat Siska. "Kita bertemu lagi," ucapnya ringan. Siska mengangguk. "Iya, Mbak Fanny. Gaun yang kemarin sudah hampir selesai. Mau saya tunjukkan?" "Tentu. Aku ingin lihat hasilnya." Siska membawanya ke ruang fitting. Fanny mencoba gaun itu, lalu berdiri di depan cermin besar. Ia berputar perlahan, menatap bayangannya dengan penuh kepuasan. "Indah sekali," katanya sambil tersenyum. "Kamu memang berbakat, Siska." Siska sedikit terkejut mendengar namanya disebut dengan begitu akrab. "Terima kasih, Mbak. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik." Fanny menoleh, menatapnya dalam-dalam. "Kamu wanita yang baik, tapi kadang, terlalu baik membuatmu mudah dilupakan." Siska terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu harus menanggapi apa. Kalimat itu seperti sindiran, tapi juga mengandung pesan tersembunyi. Setelah Fanny pergi, Siska duduk lama di kursi butik. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Ia tidak tahu kenapa, tapi firasatnya semakin kuat bahwa wanita itu ada hubungannya dengan Bimo. Malam harinya, saat menunggu suaminya pulang, Siska membuka jendela kamar. Angin malam masuk, membawa udara dingin. Ia menatap jauh ke langit, berbisik dalam hati. "Kalau benar dia, aku harus sekuat mungkin. Aku tidak boleh kalah." Pagi itu, hujan baru saja reda. Jalanan depan rumah masih basah, aroma tanah bercampur dedaunan segar tercium hingga ke dalam rumah. Siska bangun lebih awal, menyiapkan nasi uduk dengan lauk sederhana, tempe goreng, sambal kacang, dan irisan timun. Ia berharap pagi itu Bimo mau duduk sebentar bersamanya, sekadar menikmati sarapan bersama. Namun ketika ia naik ke kamar, ia mendapati suaminya sudah siap dengan jas abu-abu elegan, parfum segar tercium kuat, dan wajahnya terlihat lebih cerah dibanding hari-hari biasa. "Mas, aku bikin nasi uduk. Yuk, sarapan dulu," ucap Siska sambil tersenyum. Bimo menatap jam di tangannya. "Aku sudah telat. Ada janji pagi ini." "Janji kerja?" tanya Siska hati-hati. "Ya, urusan kerja. Jangan tanya-tanya lagi." Nada dingin itu membuat Siska terdiam. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Baik, Mas. Aku bungkuskan saja. Bisa dimakan di jalan." "Tidak usah. Aku tidak lapar." Tanpa menunggu, Bimo langsung meraih tas kerja, lalu melangkah cepat keluar kamar. Suara pintu yang ditutup keras bergema, hingga membuat dada Siska bergetar. Ia menatap meja makan yang sudah ia tata rapi. Nasi uduk mengepul, aroma harum masih kuat. Tapi kursinya kosong. Dengan tangan gemetar, ia duduk dan menatap hidangan itu lama, sebelum akhirnya menyingkirkannya ke dapur dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, Siska berusaha mengalihkan pikirannya dengan pergi ke butik. Ia menyibukkan diri dengan pelanggan yang datang, memeriksa kain, berdiskusi dengan penjahit tentang detail jahitan. Tapi jauh di dalam hatinya, rasa hampa itu terus menggerogoti. Menjelang siang, ia menerima pesan singkat dari Bimo. "Jangan tunggu makan siang. Aku ada urusan." Siska menatap layar ponselnya lama, jari-jarinya ingin menulis balasan yang panjang, tapi akhirnya ia hanya membalas singkat, "Baik, Mas." Tak ada balasan lagi setelah itu. Di sore hari, butik mulai sepi. Siska duduk di kursi dekat jendela, menatap jalan yang ramai. Hatinya gelisah. Ia teringat pertemuannya dengan Fanny tempo hari. Kata-kata wanita itu kembali terngiang, "Terlalu baik membuatmu mudah dilupakan." Ia menggenggam jemarinya erat, merasa kalimat itu seperti ditujukan langsung kepadanya. Malamnya,
Bimo pulang lewat tengah malam. Siska yang sudah menunggu di ruang tamu, langsung bangkit menyambut. Mas, kamu belum makan? Aku siapkan sup ayam, masih hangat. Aku sudah makan, jawab Bimo singkat sambil melepas jasnya. Mas, apa benar tadi dari kantor? Bimo menoleh cepat, matanya menyipit. Apa maksudmu? Aku hanya khawatir. Mas sering pulang larut. Aku takut kesehatan Mas terganggu. Jangan terlalu banyak khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Siska terdiam. Ia menunduk, tangannya meremas ujung kerudungnya. Aku minta maaf, Mas. Bimo menghela napas, lalu berjalan naik ke kamar. Siska menatap punggung suaminya yang menjauh dengan perasaan kosong. Keesokan harinya, Siska kembali ke butik. Saat sedang memeriksa desain, Rani menghampiri. Mbak, tadi ada yang telepon pesan gaun. Katanya namanya Fanny. Dia minta dikerjakan lebih cepat. Siska terdiam, hatinya berdetak kencang. Dia bilang kapan akan datang lagi. Besok sore katanya, mau lihat hasil sementara. Siska mengangguk pelan. Baik, kita kerjakan sebaik mungkin. Hari berikutnya, benar saja, Fanny datang dengan penampilan yang makin anggun. Ia mengenakan dress berwarna biru tua, tas mewah di tangannya, dan senyum yang penuh percaya diri. Gaunku sudah siap? Tanyanya langsung begitu masuk. Siska menyambut dengan ramah. Sudah hampir selesai. Silakan lihat. Fanny masuk ke ruang fitting, mencoba gaun itu. Ia berdiri di depan cermin, memutar tubuhnya perlahan, lalu tersenyum puas. Cantik sekali. Kamu memang punya selera bagus, Siska. Terima kasih, Mbak. Fanny lalu menatapnya lama. Kamu tahu tidak? Gaun ini bukan hanya untuk pesta. Ada seseorang yang ingin aku terlihat sempurna di hadapannya. Siska menelan ludah. Hatinya berdebar. Semoga gaunnya bisa membuat Mbak terlihat sesuai harapan. Fanny tersenyum samar. Aku yakin begitu. Laki-laki itu pasti tidak bisa menolak aku. Kata-kata itu menusuk hati Siska, meski ia tetap tersenyum tipis. Setelah Fanny pergi, ia duduk lama di kursi, memandangi buku catatan pemesanan. Tangannya gemetar, air matanya menetes tanpa ia sadari. Malam harinya, Bimo pulang lebih cepat dari biasanya. Siska yang masih menyiapkan makan malam merasa sedikit lega. Mas, aku bikin ayam goreng kesukaanmu. Yuk makan bareng. Bimo duduk di meja, menatap makanan itu sebentar. Aku tidak lapar. Aku hanya ingin mandi, lalu tidur. Mas, setidaknya makan sedikit. Aku bilang tidak lapar, bentaknya keras. Siska terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk, lalu merapikan piring itu kembali. Malam itu, setelah Bimo tidur, Siska duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup, suara jam dinding berdetak pelan. Ia memeluk lututnya, menahan isak tangis yang ingin pecah. Dalam hatinya, ia berbisik, kalau benar ada orang lain di hidupnya, aku harus siap. Tapi aku tidak akan menunjukkan kelemahanku. Aku harus tetap kuat. Pagi itu, udara cerah. Matahari menyorot hangat lewat jendela kamar, menembus tirai tipis yang bergoyang di terpa angin. Siska sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Ia memilih membuat menu sederhana namun penuh perhatian. Sop sayuran, telur dadar, dan jus jeruk segar. Ia berharap Bimo bisa duduk bersamanya, meski sebentar. Namun ketika ia naik ke kamar, ia menemukan suaminya sedang sibuk di depan cermin, merapikan dasi sambil sesekali tersenyum pada layar ponsel di meja. Mas, sarapan sudah siap, ucap Siska lembut. Bimo menoleh singkat, lalu berkata, aku tidak bisa. Aku sudah ada janji lagi pagi ini. Janji kerja? Tanya Siska dengan hati-hati. Bimo menatapnya sekilas, lalu mengambil ponsel di meja. Senyum samar muncul di wajahnya sebelum ia memasukkannya ke saku. Ya, kerja. Kamu tidak perlu tanya detailnya. Siska menunduk. Baik, Mas. Tapi, setidaknya minum jus sebentar. Aku buatkan khusus. Tidak usah. Aku terburu-buru. Tanpa menunggu, Bimo langsung meraih jasnya dan berjalan keluar kamar.
Siska menatap punggungnya yang menjauh dengan dada sesak. Ia memandang gelas jus yang masih segar di meja, lalu menarik napas panjang, berusaha menahan air mata. Di meja makan, semua sudah tertata rapi, tapi kursi di seberang tetap kosong. Siska duduk sebentar, menatap hidangan itu, sebelum akhirnya ia rapikan kembali. Hatinya perih, tapi ia berkata dalam hati, "Aku harus sabar. Aku harus kuat." Hari itu, Siska memutuskan menghabiskan lebih banyak waktu di butik. Ia merasa rumah semakin sunyi, semakin dingin. Di butik, ia bisa menyibukkan diri, meski pikirannya tetap melayang-layang pada Bimo. Siang itu, saat butik sedang ramai, Rani menghampirinya. "Mbak, tadi ada tamu yang tanya tentang gaun pesanan. Katanya dia ingin hasilnya dipercepat. Namanya Mbak Fani." Jantung Siska berdegup kencang. Dia bilang kapan mau ambil gaunnya. Besok sore. Dia juga sempat tanya, siapa yang akan mengantar kalau sudah selesai. Katanya dia ingin langsung komunikasi dengan Mbak Siska saja. Siska terdiam, lalu mengangguk. "Baik, nanti aku hubungi dia." Sore harinya, benar saja, Fani datang. Kali ini dengan gaya yang lebih mencolok. Dres hitam elegan, sepatu hak tinggi berkilau, tas mewah tergantung di lengannya. Senyumnya lebar, tatapannya tajam. "Siska, gaunku sudah siap?" tanyanya ringan, seolah mereka sudah akrab lama. "Sudah hampir selesai, Mbak. Silakan coba." Fani masuk ke ruang fitting. Saat keluar, ia berdiri di depan cermin besar, menatap dirinya puas. "Indah sekali. Aku suka." Siska tersenyum sopan. "Syukurlah kalau cocok, Mbak." Namun Fani mendekat, menatap Siska lekat-lekat. "Kamu tahu? Gaun ini untuk sebuah acara penting. Aku ingin seseorang terpesona melihatku. Seseorang yang berarti." Siska berusaha tetap tenang, meski hatinya bergetar. Semoga gaunnya membuat Mbak terlihat menawan. Fani tersenyum samar. "Oh, aku yakin itu. Karena orang itu sudah sering bilang aku cantik." Kalimat itu seperti anak panah yang menancap di dada Siska. Ia tidak ingin bertanya lebih jauh, tapi hatinya berteriak. Ia menahan diri, tetap berdiri dengan senyum tipis. Setelah Fani pergi, butik terasa sunyi. Rani mendekat. "Mbak, orang itu kelihatannya suka sekali sama gaun dari sini. Tapi, entah kenapa aku merasa dia agak aneh." Senyumnya seperti menyimpan sesuatu. Siska hanya mengangguk pelan. Mungkin memang karakternya begitu. Namun di hatinya, ia mulai merangkai tanda-tanda yang semakin jelas. Malam harinya, Siska kembali menunggu Bimo di rumah. Jam menunjukkan pukul 10 malam, rumah masih sepi. Ia duduk di ruang tamu dengan buku di pangkuan, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Suara mobil akhirnya terdengar di halaman. Bimo masuk dengan wajah segar, seolah baru saja menikmati malam yang menyenangkan. "Mas, aku siapkan makan malam." "Mas mau makan?" tanya Siska pelan. "Aku sudah makan di luar," jawabnya singkat. "Dengan siapa, Mas?" Bimo menoleh cepat, matanya tajam. "Apa maksudmu? Kamu tidak percaya sama aku?" Siska menelan ludah, lalu menggeleng. "Bukan begitu, Mas. Aku hanya tanya. Kalau aku bilang rapat kerja, ya rapat kerja. Jangan berlebihan." Suara keras itu membuat dada Siska bergetar. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Maaf, Mas." Tanpa bicara lagi, Bimo langsung naik ke kamar. Siska duduk sendirian di ruang tamu, lampu temaram menyinari wajahnya yang pucat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar menahan tangis. Hari-hari berikutnya, jarak itu semakin terasa. Bimo makin sering pulang larut, makin sering membawa ponsel kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Suatu malam, saat Bimo tertidur pulas, ponselnya bergetar di meja. Siska menoleh, matanya tertuju pada layar yang menyala sebentar. Tertulis satu nama, Fani. Jantung Siska berdetak kencang. Ia tidak berani menyentuh ponsel itu, hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik dalam hati, jadi benar, wanita itu. Pagi itu, langit mendung.
Hujan semalam meninggalkan genangan di halaman rumah. Siska berdiri di dapur, menatap air yang mendidih di panci, matanya kosong. Tangan yang biasanya cekatan kini terasa lemah, sendok sayur nyaris terlepas dari genggamannya. Ia teringat kejadian malam sebelumnya, nama Fanny yang muncul di layar ponsel Bimo. Hatinya seakan diremas. Ia tidak butuh bukti lain, tetapi pikirannya menolak untuk langsung menerima. Masihkah aku harus pura-pura tidak tahu? Bisiknya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh desis air mendidih. Suara pintu kamar terdengar. Bimo turun dengan langkah terburu-buru, kemeja putih rapi melekat di tubuhnya, rambut disisir licin. Wajahnya terlihat segar, berbeda dari biasanya. Mas, aku buat bubur ayam. Mau makan sebentar? Tanya Siska mencoba terdengar biasa. Aku tidak sempat, jawab Bimo singkat. Ia meraih kunci mobil di meja. Mas, belakangan ini kamu sering sekali pergi pagi-pagi. Bukankah biasanya kantor mulai agak siang? Bimo menoleh sekilas, matanya menyipit. Aku ada proyek baru. Jangan banyak tanya. Siska menahan napas. Baik, Mas. Tanpa menunggu lagi, Bimo keluar rumah. Suara mesin mobil menyala, lalu perlahan menjauh. Siska berdiri di ruang tamu, memandangi pintu yang baru saja ditutup. Air matanya menetes, jatuh di lantai dingin. Hari itu, ia pergi ke butik dengan hati berat. Meski berusaha tersenyum di hadapan karyawan, pikirannya melayang-layang. Setiap kali melihat pelanggan yang datang berpasangan, hatinya makin perih. Menjelang siang, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Jangan terlalu percaya pada suamimu. Dia bukan seperti yang kamu kira. Siska menatap layar lama. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba membalas, siapa ini? Namun tak ada balasan. Ia menunggu lama, tapi layar tetap sunyi. Sore hari, saat butik hampir tutup, seseorang datang. Fanny. Wanita itu tampil memukau dengan gaun berwarna emas muda. Wangi parfum mewah menyeruak. Senyumnya lebar, langkahnya mantap. Gaunku sudah selesai? Tanyanya dengan nada manja. Sudah, Mbak. Silakan dicoba. Fanny masuk ke ruang fitting. Saat keluar, ia berdiri di depan cermin, berputar perlahan. Sempurna. Ini yang aku mau? Siska menatapnya, mencoba menjaga sikap. Syukurlah kalau cocok. Fanny mendekat, suaranya merendah. Kamu tahu? Aku suka dengan gaun ini karena aku ingin seseorang terpesona malam ini. Siska menahan napas. Semoga acaranya berjalan lancar, Mbak. Fanny tersenyum samar, lalu berbisik. Kalau kamu datang ke tempat itu, mungkin kamu akan terkejut. Kalimat itu membuat tubuh Siska gemetar. Ia berusaha tetap tenang, hanya mengangguk pelan. Setelah Fanny pergi, butik terasa hening. Rani menghampiri, wajahnya heran. Mbak, orang itu, kenapa setiap kali datang selalu seperti menyindir ya? Siska hanya tersenyum tipis. Mungkin karakternya begitu. Namun di dalam hati, ia tahu kata-kata Fanny bukan kebetulan. Malam itu, Bimo pulang larut. Wajahnya terlihat lelah tapi juga ada jejak kepuasan. Ia langsung menuju kamar tanpa menoleh. Siska menyusul pelan. Mas, kamu sudah makan? Sudah. Dengan siapa, Mas? Bimo berhenti sejenak, lalu menoleh. Kenapa kamu selalu bertanya seperti itu? Apa kamu tidak percaya padaku? Aku hanya ingin tahu. Aku istrimu, Mas. Bimo menghela napas panjang. Aku capek. Siska, jangan bikin aku semakin pusing. Ia lalu masuk ke kamar, menutup pintu. Siska berdiri di depan pintu lama, hatinya terasa hancur. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk sendirian. Lampu redup, suara jam dinding terdengar pelan. Ia memeluk dirinya sendiri, menahan isak tangis. Dalam hati, ia berbisik, aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu kebenarannya. Keesokan harinya, Siska memutuskan sesuatu. Ia meminta Rani mengurus butik sementara, lalu diam-diam mengikuti Bimo dari rumah. Ia mengendarai mobil kecilnya, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Bimo tidak menuju kantor.
Mobilnya berbelok ke arah sebuah kafe mewah di pusat kota. Dari kejauhan, Siska melihatnya turun, lalu berjalan masuk. Beberapa menit kemudian, seorang wanita datang. Fanny. Siska menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. Dari kaca mobil, ia melihat Bimo dan Fanny duduk berhadapan, tertawa, saling menatap dengan mata berbinar. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa seluruh tubuhnya lemas. Tapi ia tidak ingin pingsan di tempat itu. Ia hanya bisa berbisik pelan, jadi benar, mereka. Mobil Siska berhenti di pinggir jalan, cukup jauh dari kafe mewah tempat ia melihat Bimo bersama Fanny. Matanya masih menatap lurus ke arah jendela besar kafe itu. Dari selat tirai transparan, bayangan dua orang yang ia cintai dan benci sekaligus terlihat jelas, Bimo dan Fanny. Bimo duduk tegak, wajahnya penuh perhatian. Fanny tersenyum lebar. Sesekali menunduk malu-malu, lalu menatapnya lagi dengan tatapan yang hanya pantas diberikan pada pasangan, bukan sekadar teman. Siska menggenggam setir erat, jarinya gemetar. Nafasnya tersengal, dada sesak. Ia ingin masuk, ingin menegur, ingin berteriak. Tapi tubuhnya tak bergerak. Air matanya jatuh, membasahi pipi dan jilbabnya. "Aku ini siapa di matamu, Mas?" bisiknya lirih. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Sesudah beberapa menit, ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, jika terus di sana, ia bisa kehilangan kendali. Maka ia memutuskan pergi. Sepanjang jalan pulang, pikirannya berputar. Setiap lampu merah terasa lama, setiap klakson kendaraan lain terasa menyakitkan. Di dalam kepalanya, kenangan manis bersama Bimo bermunculan. Saat mereka pertama kali bertemu, saat Bimo melamarnya, saat mereka membangun rumah bersama. Semuanya kini terasa seperti kebohongan. Ketika sampai di rumah, Siska langsung masuk kamar mandi. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang pucat, matanya bengkak. "Kenapa harus aku yang merasakan ini? Apa salahku?" Ia meraih gayung, menyiram wajah berulang kali, berharap air bisa mendinginkan hatinya. Namun peri itu tak hilang. Malam itu, ia mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan makan malam seperti biasanya, menata meja, menunggu. Jam terus bergulir. Hingga pukul 9 malam barulah suara mobil Bimo terdengar di garasi. Bimo masuk rumah dengan langkah ringan, wajahnya tampak puas. Ia tidak menyadari betapa hancurnya hati Siska. "Mas, aku sudah siapkan makan malam," ucap Siska pelan. "Aku sudah makan di luar," jawabnya singkat. "Dengan teman kantor?" Suara Siska bergetar. Bimo melirik, keningnya berkerut. "Kenapa kamu tanya begitu?" Siska menunduk. "Aku hanya ingin tahu." "Ya, dengan teman kantor." "Sudah cukup." Nada suaranya dingin. Siska terdiam. Ia ingin berkata lebih, tapi bibirnya kaku. Bimo lalu naik ke kamar, meninggalkan Siska sendirian di meja makan. Ia menatap hidangan yang masih utuh. Tangannya gemetar ketika meraih sendok, lalu meletakkannya kembali. Air matanya jatuh ke atas piring, bercampur dengan aroma masakan yang tak lagi terasa menggugah selera. Keesokan harinya, Siska berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras di butik. Ia melibatkan diri dalam setiap detail. Memilih kain, mengukur pelanggan, bahkan melayani langsung orang-orang yang biasanya ditangani karyawannya. Namun bahkan di tengah kesibukan, bayangan Bimo dan Fanny terus menghantui. Senyum Fanny di kafe itu, tatapan Bimo yang penuh perhatian padanya, semua berulang di kepala Siska. Rani, yang memperhatikan, akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mbak, apa Mbak Siska baik-baik saja?" Belakangan wajah Mbak sering terlihat sedih. Siska tersenyum samar, berusaha menutupi luka. "Aku baik-baik saja, Ran. Mungkin hanya capek. Tapi kalau Mbak butuh teman cerita, aku selalu ada," ujar Rani tulus. Siska mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Ran. Aku akan ingat itu." Sore itu, butik kembali kedatangan tamu istimewa. Fanny. Kali ini ia datang dengan gaun biru muda. Wajahnya berseri, seolah hidupnya sempurna. "Siska, aku ingin pesan gaun lagi. Yang lebih spesial. Ada acara besar dalam waktu dekat.
katanya sambil tersenyum penuh arti. Siska berusaha menjaga ekspresi. Tentu, Mbak. Bisa ceritakan lebih detail? Fanny mendekat, menatapnya dalam. Acara ini sangat penting untukku. Aku ingin terlihat paling cantik. Karena seseorang akan ada di sana, dan aku ingin dia tidak bisa memalingkan pandangan. Siska merasakan jantungnya ditusuk. Namun ia tetap menulis detail pesanan, tangannya gemetar. Fanny melanjutkan, kamu tahu, aku suka sekali bicara sama kamu. Rasanya seperti bicara pada seseorang yang mengerti aku. Siska hanya tersenyum tipis. Ia tahu kata-kata itu bukan pujian, melainkan sindiran terselubung. Setelah Fanny pergi, butik terasa sesak. Siska masuk ke ruang belakang, duduk di kursi, memeluk wajah dengan kedua tangan. Air matanya kembali jatuh. Malamnya, di rumah, ia kembali menunggu Bimo. Kali ini ia tidak menyiapkan makan malam mewah. Hanya teh hangat di meja. Ia duduk diam, menunggu. Bimo pulang lebih larut dari biasanya. Ketika masuk rumah, aroma parfum asing masih menempel di jasnya. Siska mengenali aroma itu, aroma yang sama seperti Fanny saat datang ke butik tadi siang. Mas, suara Siska pelan. Ada apa? Jawab Bimo datar. Apa kamu masih mencintai aku? Pertanyaan itu membuat Bimo terdiam sejenak. Ia menoleh, matanya dingin. Kenapa kamu tanya begitu? Siska menahan air mata. Karena aku merasa, kamu sudah jauh. Kamu bukan lagi Mas Bimo yang dulu. Bimo mendengus, lalu melepaskan dasinya kasar. Aku capek. Jangan mulai drama. Ia lalu masuk kamar, meninggalkan Siska yang berdiri kaku di ruang tamu. Siska terisak pelan. Ia tahu, hubungannya sedang di ujung tanduk. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa hanya diam. Ia harus bersiap menghadapi apa yang akan datang, meski ia belum tahu bagaimana. Pagi itu, suasana rumah terasa dingin. Sinar matahari menembus tirai jendela ruang tamu, tapi cahaya itu tidak mampu menghangatkan hati Siska. Ia duduk di meja makan sendirian, menatap kursi kosong di depannya. Hidangan sederhana terhidang rapi. Nasi hangat, sayur bening, tempe goreng, dan teh manis. Namun Bimo sudah pergi bahkan sebelum ia sempat turun dari kamar. Ia mendengar suara mobil suaminya melaju sejak subuh, meninggalkan rumah tanpa pamit. Siska menghela napas panjang, menahan rasa sakit di dadanya. Ia mengangkat sendok, tapi makanan itu hanya ia aduk-aduk tanpa benar-benar masuk ke mulut. Setiap kunyahan rasanya hambar. Setelah membersihkan meja, ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Dalam hatinya, ia bergumam lirih. Apakah rumah ini masih pantas disebut rumah tangga? Atau hanya tempat persinggahan bagi seseorang yang hatinya sudah pergi jauh dariku? Hari itu, ia kembali ke butik. Rani menyambutnya dengan senyum cerah, mencoba memberi energi positif. Pagi, Mbak. Hari ini sudah ada 3 janji fitting. Salah satunya, Mbak Fanny. Siska terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, kita layani seperti biasa. Rani menatapnya khawatir. Mbak, kalau Mbak tidak nyaman, aku bisa yang handle. Siska tersenyum samar. Tidak apa-apa. Aku harus tetap profesional. Menjelang siang, butik ramai. Pelanggan datang silih berganti, mencoba gaun, berdiskusi tentang desain. Siska berusaha sibuk, tapi di dalam hatinya ia merasa lelah. Lalu, pintu butik kembali terbuka. Fanny masuk dengan penuh percaya diri. Langkahnya mantap, penampilannya menawan dengan blazer putih dan rok pensil elegan. Aroma parfumnya kembali memenuhi ruangan. Halo, Siska. Sapa Fanny manis. Halo, Mbak Fanny. Silakan, fitting room sudah siap, jawab Siska sopan. Fanny mencoba gaun barunya, lalu keluar sambil berputar di depan cermin. Cantik sekali. Kamu memang punya selera tinggi. Terima kasih, Mbak. Fanny mendekat, suaranya merendah. Kamu tahu, aku sangat beruntung bisa punya seseorang yang selalu mendukungku. Dia membuatku merasa istimewa. Siska menahan napas. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Namun ia tetap tersenyum tipis. Semoga gaunnya membuat Mbak semakin percaya diri. Jawabnya datar.
Fanny menatapnya tajam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. Namun ia hanya tersenyum samar, lalu membayar dan pergi. Begitu pintu butik tertutup, Siska merasa lututnya lemas. Ia masuk ke ruang belakang, duduk di kursi, menutup wajah dengan tangan. Air matanya mengalir deras, tapi ia buru-buru menghapusnya ketika Rani datang membawa berkas. "Mbak, tidak apa-apa?" tanya Rani cemas. "Aku baik-baik saja, Ran," jawab Siska dengan suara bergetar. Namun Rani tahu, Siska sedang berbohong. Malam harinya, Bimo pulang lebih larut dari biasanya. Saat masuk rumah, ia membawa aroma parfum asing yang begitu familiar di hidung Siska, aroma yang sama seperti Fanny tadi siang. "Mas, kamu dari mana?" tanya Siska pelan. "Kerja," jawab Bimo cepat. "Kerja sampai larut begini?" Bimo menoleh, matanya tajam. "Kenapa? Kamu curiga padaku?" Siska menelan ludah, lalu menggeleng. "Tidak, Mas. Aku hanya khawatir." "Kalau khawatir, jangan tanya macam-macam. Aku capek." Bimo melepas jasnya kasar, lalu naik ke kamar tanpa menoleh lagi. Siska berdiri di ruang tamu, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin bertanya lebih jauh, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan Bimo dan Fanny tertawa bersama di kafe. Air matanya terus mengalir. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati yang hancur. Keesokan harinya, ia memutuskan menemui sahabat lamanya, Lila. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. "SIS, kamu kelihatan sangat lelah. Apa yang terjadi?" tanya Lila dengan penuh perhatian. Siska menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Lila, aku rasa suamiku, ada wanita lain." Lila terdiam, lalu menggenggam tangannya erat. "Kamu yakin?" "Aku melihatnya sendiri. Aku melihat dia bersama wanita itu. Dan wanita itu sering datang ke butikku." Lila menarik napas panjang. "Siska, kamu harus kuat. Jangan biarkan dirimu hancur. Kamu berharga. Kalau dia benar mengkhianatimu, itu kesalahan dia, bukan salahmu." Siska menunduk, air matanya jatuh ke meja. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Lila, aku takut. Aku takut kehilangan semuanya." Lila merangkulnya lembut. "Kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu." Percakapan itu memberi sedikit kekuatan pada Siska. Tapi begitu ia kembali ke rumah, rasa hampa itu datang lagi. Malamnya, ia mendengar Bimo berbicara di telepon di balkon kamar. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat hati Siska bergetar. "Ya, sayang, besok aku usahakan datang. Aku juga rindu. Tunggu aku, ya." Siska menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Kata, "Sayang, itu bukan ditujukan padanya." Malam itu udara terasa berat. Langit hitam tanpa bintang, hanya suara angin yang sesekali menggoyangkan ranting pohon di halaman rumah. Siska duduk di ruang tamu dengan lampu redup, secangkir teh yang sudah dingin di hadapannya. Ia menunggu, seperti biasa, menunggu kepulangan Bimo. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika suara mobil terdengar di garasi. Pintu terbuka, langkah kaki masuk. Bimo datang dengan wajah lelah, tetapi ada kilau samar di matanya. Kilau yang tak pernah ia tunjukkan saat berbicara dengan Siska. "Mas, kamu belum makan? Aku bisa panaskan sup," ucap Siska pelan. Bimo melepas sepatunya, lalu menjawab singkat, "Aku sudah makan." "Dengan siapa?" Bimo menoleh, tatapannya tajam. "Kenapa kamu terus menanyakan itu? Apa kamu tidak percaya padaku?" Siska mencoba menahan gemetar. "Aku hanya ingin tahu, Mas. Aku istrimu. Bukankah wajar aku tahu dengan siapa suamiku makan malam?" Bimo menghela napas panjang, lalu menaruh tas kerjanya di sofa. "Aku makan dengan klien. Itu saja. Jangan banyak tanya. Aku capek." Tanpa menunggu jawaban, ia naik ke kamar. Siska duduk terpaku, merasakan dadanya sakit. Kata-kata Bimo dingin,
Tapi aroma parfum asing yang menempel di jasnya berbicara lebih banyak daripada alasan yang ia berikan. Keesokan harinya, Siska memutuskan untuk kembali bekerja di butik lebih lama dari biasanya. Ia ingin mengisi waktunya agar tidak larut dalam kesedihan. Rani yang melihatnya langsung merasa heran. "Mbak, kenapa belakangan ini sering lembur? Biasanya Mbak pulang sore," tanya Rani hati-hati. Siska tersenyum samar. "Aku hanya ingin sibuk. Kalau aku terlalu banyak waktu kosong, rasanya tidak baik untukku." Rani tidak bertanya lebih jauh. Tapi ia tahu sesuatu sedang terjadi. Menjelang sore, butik kembali kedatangan tamu yang sudah sangat dikenalnya. Fanny. Wanita itu datang dengan gaun merah elegan, rambut tergerai indah, wajahnya berseri-seri. "Halo, Siska." Sapanya ramah. "Halo, Mbak Fanny. Ada yang bisa saya bantu?" "Aku ingin pesan gaun baru lagi. Yang lebih glamor. Aku ada acara spesial dalam waktu dekat." Siska mengangguk, mencatat pesanan. Namun tatapannya tak bisa lepas dari wajah Fanny yang penuh percaya diri, seolah ia sengaja ingin menunjukkan sesuatu. Fanny tersenyum samar. "Kamu tahu, aku merasa beruntung sekali. Ada seseorang yang selalu mendukungku, membuatku merasa berharga. Rasanya hidupku lengkap." Siska menahan napas, tangannya berhenti menulis sejenak. Ia tahu siapa yang dimaksud Fanny. "Semoga gaunnya bisa membuat Mbak tampil menawan di acara itu," ucap Siska pelan. Fanny mendekat, menatapnya dalam. "Kamu tahu, Siska, kadang kita tidak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta. Tapi jika itu sudah terjadi, kita hanya bisa mengikutinya." Kalimat itu menusuk hati Siska. Namun ia tetap tersenyum tipis, tidak menunjukkan perasaan sebenarnya. Setelah Fanny pergi, Siska masuk ke ruang belakang, duduk sendirian. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasakan dirinya semakin kecil, semakin tak berdaya. Malam harinya, saat Bimo pulang, ia membawa sesuatu yang membuat Siska tertegun. Sebuah kotak kecil berisi perhiasan. "Mas, itu untuk siapa?" tanya Siska dengan suara bergetar. Bimo menoleh, ekspresinya kaku. "Untuk klien. Ada acara penting. Jangan ikut campur." Siska menatapnya lama, air matanya hampir jatuh. "Mas, kenapa kamu berubah begini? Dulu kamu selalu bercerita padaku. Dulu kamu selalu terbuka. Sekarang, kamu bahkan tak bisa menjawab pertanyaan sederhana." Bimo menghela napas keras, lalu menatapnya dengan mata tajam. "Siska, aku sudah bilang jangan banyak tanya. Kalau kamu tidak bisa mengerti, jangan salahkan aku kalau aku menjauh." Kata-kata itu membuat hati Siska remuk. Ia berdiri kaku, tak bisa berkata-kata. Setelah Bimo masuk kamar, Siska duduk di ruang tamu, menangis dalam diam. Malam semakin larut, tapi hatinya semakin hancur. Ia tahu, kebenaran sudah terlalu jelas untuk ditutupi. Namun ia memilih diam. Ia memilih mengamati. Karena dalam diamnya, ia mulai menyusun kekuatan. Jika saatnya tiba, aku tidak akan lagi hanya diam. Pagi itu, suasana kantor pengacara di pusat kota terasa tegang. Deretan kursi kulit hitam berjajar rapi di ruang tunggu, aroma kopi hangat bercampur dengan bau kertas dokumen yang baru dicetak. Siska melangkah masuk dengan tenang, mengenakan setelan sederhana namun elegan. Wajahnya berseri meski matanya menyimpan luka yang dalam. Para staf menoleh, sebagian bahkan tertegun melihat sosoknya. Ada wibawa yang tidak bisa disembunyikan darinya. Bimo sudah ada di dalam, duduk di ruang pertemuan bersama seorang pengacara yang menyiapkan berkas perceraian. Fanny pun hadir, duduk di samping Bimo dengan senyum penuh kemenangan. Saat pintu terbuka dan Siska masuk, ruangan itu hening seketika. Pengacara yang semula sibuk membolak-balik berkas langsung terhenti, menatap Siska dengan wajah terkejut. "Bu, Anda?" ucap sang pengacara terbata-bata. Siska menatapnya tenang. "Ada masalah, Pak?" Pengacara itu menelan ludah. "Maaf, saya tidak tahu kalau Anda adalah..." Ia tak melanjutkan kalimatnya. Namun jelas sekali, ia mengenali Siska bukan hanya sebagai seorang istri yang diceraikan, melainkan sosok lain dengan kedudukan dan pengaruh yang besar. Bimo menoleh, wajahnya berubah pucat. Fanny yang tadi tersenyum percaya diri kini mulai gelisah,
menggenggam tangan Bimo erat. Siska menarik kursi dan duduk perlahan. Senyumnya samar, tetapi sorot matanya menusuk. Baiklah, mari kita mulai. Aku ingin mendengar apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan padaku. Ruangan itu seakan membeku. Semua orang terdiam. Bimo memalingkan wajah, Fanny menunduk, dan pengacara hanya bisa menatap Siska dengan campuran rasa kagum dan takut. Di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Siska merasa dirinya bukan lagi korban. Ia bukan lagi perempuan yang hanya diam dan menangis di balik dinding rumah. Ia berdiri di tempat yang seharusnya, menatap lurus ke arah mereka yang pernah meremehkannya. Kalian tidak pernah benar-benar tahu siapa aku sebenarnya, batinnya bergema. Dan sejak hari itu, segalanya tak akan pernah sama lagi.